Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Rafi, NIM 2021111010, kelas 2A Manajemen. Pada video kali ini, saya akan menjawab soal UAS Bahasa Indonesia yang diberikan oleh Bapak Irfai. Satu, jelaskan pola bentuk gabungan terikat. Tulislah kembali bentuk gabungan terikat. Berikut ini. Jawab. Bentuk gabungan terikat adalah bentuk bahasa yang perlu bergabung dengan unsur agar dapat dipakai dengan makna yang jelas. Bentuk terikat ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Jika diikuti dengan kata dasar, bentuk terikat ditulis tanpa jeda, spasi. Namun apabila digabungkan dengan bentuk turunan, kata terimbuhan, maka penulisannya harus dipisah. A. Adi plus kuasa menjadi adi kuasa. B. Catur plus tunggal menjadi catur tunggal. C. Dwi plus warna menjadi dwi warna. D. Ekstra plus kurikuler menjadi ekstrakurikuler. E. Kontra plus revolusi menjadi kontra revolusi. F. Purna plus wirawan menjadi purnawirawan. G. Sabta plus krida menjadi sabta krida. H. Sub plus bagian menjadi subbagian. 2. Jelaskan perbedaan bentuk penalaran deduktif dan bentuk penalaran induktif. Berikan contoh penerapannya. Jawab. Penalaran deduktif adalah proses penalaran untuk menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku khusus berdasarkan atas fakta-fakta yang bersifat umum. Proses penalaran ini disebut diskusi. Kesimpulan deduktif dibentuk dengan cara deduksi, yakni dimulai dari hal-hal umum, menuju kepada hal-hal yang khusus atau hal-hal yang lebih rendah, Proses pembentukan kesimpulan deduksi tersebut dapat dimulai dari satu dalil atau hukum menuju kepada hal-hal yang konkret. Contoh, dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kita menjatuhkan gelas kaca yang berisi air, pasti gelas itu akan pecah dan airnya akan tumpah. Penalaran induktif dapat berbentuk generalisasi, analogi, atau hubungan sebab akibat. Generalisasi adalah proses berpikir berdasarkan hasil pengamatan atas sejumlah gejala dan fakta dengan sifat-sifat tertentu, mengenai semua atau sebagian dari segala serupa. Analogi merupakan cara menarik kesimpulan berdasarkan hasil pengamatan terdapat sejumlah gejala khusus yang bersamaan. Hubungan sebab akibat ialah hubungan ketergantungan dengan gejala-gejala yang mengikuti pola sebab akibat, akibat sebab, dan akibat-akibat. Contohnya, dalam kehidupan sehari-hari misalnya, kita menjatuhkan buku atau tas dan ternyata jatuh ke bawah. Kita menjatuhkan botol minuman, ternyata jatuh ke bawah. Berarti kita menyimpulkan bahwa semua benda akan jatuh ke bawah. 3. Jelaskan dan berikan contoh transkripsi dan transliterasi. Jawab. Transkripsi adalah pengalihan tuturan yang berwujud bunyi ke dalam bentuk tulisan, atau penulisan kata, kalimat, atau teks dengan menggunakan lambang-lambang bunyi. Contoh transkripsi adalah transkripsi sastra lisan seperti cerita rakyat yang semula berupa sastra lisan
ditranskripsi untuk melestarikan nilai-nilai kearifan lokal yang selama ini hanya diketahui oleh para orang tua. Generasi muda sebagai pewaris budaya dapat mempelajari nilai-nilai kearifan lokal tersebut dengan membaca hasil transkripsi cerita-cerita rakyat tersebut. Transliterasi adalah penyalinan dengan pengandian hukum dari suatu abjad ke abjad yang lain, seperti dari huruf Arab ke huruf Latin agar dapat dibaca dengan dipahami oleh siapapun. Contohnya, transliterasi adalah transliterasi huruf Arab ba atau ba, dilambangkan dengan huruf Latin ba dibaca b. Ta atau ta dilambangkan dengan huruf Latin T dibaca T. Ro atau ra dilambangkan dengan huruf Latin R dibaca R. 4. Jelaskan penomoran bagian karangan berikut ini Perbaikilah jika menurut Anda masih ada penulisan yang salah. Jawaban A. Program usaha 1. Tahap persiapan program 1.1 Penerimaan warga belajar 1.2 Pemilihan penyelenggara 1.3 Pemilihan ketua kejar usaha 1.3.1 Musyawarah 1.3.2 dituju. 5. Jelaskan cara penulisan gelar akademik yang benar. Kemudian dijawab soal berikut ini. Jika masih salah penulisannya, segera diperbaiki. Jawaban, pada gelar akademik ditulis dengan tanda titik sebagai antar huruf pada singkatan gelar yang dimaksud. Lalu penulisan gelar ditulis di belakang nama seseorang. Antara nama orang dan gelar yang disandangnya, koma ditambahkan tanda koma. Penulisan gelar akademik yang benar yaitu Bayu Maharani, S.S. R, M. Pratama, M. Dr. Irfai Fathur Rahman, S. PD, M. PD. Drs. Muhammad Hansanuddin, M. PD. Prof. Dr. Ahmad Tulin Nuha, M. PD. 6. Jelaskan penggunaan tanda elipsis, tanda siku, dan tanda kurang. Berikan contoh penggunaan tanda tersebut dalam kalimat. Jawaban. Tanda elipsis bahasa Yunani 2 yaitu elipsis penghilangan adalah tanda baca yang kebanyakan menandai penghilangan sengaja suatu kata atau frasa dari teks aslinya. Tanda ini mampu menunjukkan henti pada pembicaraan, akal yang belum habis, atau pada kesudahan kalimat, penurunan volume menuju kesenyapan, kurung buka, aposiopesis, kurung tutup, titik. Simbol untuk tanda elipsis adalah rangkaian 3 tanda titik. Atau suatu glif yang berupa 3 bintik, kurung buka, titik, kurung tutup. Contohnya, jikalau begitu, titik ya, marilah kita memperagakan usaha. Tanda kurang siku digunakan untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan atau kekurangan dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Tanda kurang siku juga digunakan untuk mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang ada di dalam tanda kurung. Contohnya, pemanfaatan kedelai tanda siku dalam pembuatan tempe. Tanda kurung digunakan sebagai tanda tambahan keterangan maupun penjelasan dalam suatu kalimat, tanda kalimat.
Tanda kurung juga digunakan untuk menandakan suatu kata atau huruf yang bisa dihilangkan tanpa mengubah makna suatu kalimat. Contohnya, penggunaan bahasa Indonesia dalam karya ilmiah harus sesuai dengan PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, kurung tutup, titik F. Nomor 7, jelaskan 3 cara penalaran induktif meliputi generalisasi, analogi, dan hubungan sebab akibat kausal. Silakan jelaskan satu persatu disertai contohnya. Jawaban generalisasi adalah proses penalaran yang membentuk kesimpulan secara umum melalui suatu kejadian, koma, dan sebagainya. Contohnya, 1. Murid laki-laki itu pergi sekolah, koma, dia memakai seragam sekolah. 2. Murid perempuan itu pergi sekolah, koma, dia memakai seragam sekolah. 3. Generalisasi, yaitu semua murid yang pergi ke sekolah memakai seragam sekolah. Analogi adalah kemampuan untuk memahami dan menggunakan kesamaan relasional antara dua situasi atau peristiwa. Contohnya, kalau Anda gemar tanaman hias, tentu Anda mengenal dengan baik cara menanam dan merawatnya dalam tanam. Pada dasarnya, proses merawat taman sama dengan proses merawat anak dalam keluarga. Keduanya sama-sama memerlukan keterampilan dan perhatian khusus pada tanaman. Diperlukan keterampilan mengolah tanah dan memberi pupuk seperti memberi perhatian khusus, yaitu menyirami tempat waktu agar kelak memberi hasil yang memuaskan. Begitu pula dengan perawat anak, pada anak diperlukan kemampuan memberi makanan yang bergizi, pembentuk kepribadian, serta perhatian khusus, yaitu memberikan kasih sayang agar kelak anak tumbuh dengan sehat, cerdas, dan bermoral baik. Sebab akibat, kausal merupakan proses penalaran yang diperoleh dari gejala-gejala yang saling berhubungan. Contohnya, mereka ini mendekam di penjara. Pertama, mereka mabuk-mabukan di tempat umum. Kedua, mereka membuat keributan di tempat umum. Ketiga, mereka membunuh orang-orang secara membabi buta. Terakhir, mereka melawan petugas ketika ditangkap. Itulah sebab-sebab mereka dipenjara seumur itu. 8. Jelaskan yang dimaksud dengan silogisme. Berikan contoh silogisme. Jawaban, silogisme adalah suatu proses penarikan kesimpulan secara deduktif. Silogisme disusun dari dua proporsi pernyataan dan sebuah konklusi kesimpulan. Sebagian para ahli logika menyebut silogisme sebagai penyimpulan tidak langsung. Immediate inference dalam silogisme menyimpulkan pengetahuan baru yang kebenarannya diambil secara sintesis. Silogisme berasal dari bahasa Yunani, yaitu yang berarti kesimpulan. Kesimpulan tersebut bisa dibangun dan ditemukan melalui dua permasalahan yang terdiri dari premis khusus dan premis umum. Contohnya, semua korupsi tidak disenangi, kurung buka mayor. Sebagian penyebab korupsi yaitu minor. Sebagian pejabat tidak disenangi yaitu konjungsi. 9. Apa yang dimaksud dengan konjungsi? Sebutkan jenis-jenis konjungsi dan berikan contoh penerapan konjungsi. Jawaban, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, konjungsi adalah kata atau ungkapan penghubungan antara kata antar frasa, koma, antar klausa, koma, dan antar kalimat. Jenis-jenis konjungsi. 1. Konjungsi adiktif. Konjungsi adiktif yaitu kata hubungan dengan berfungsi untuk menggabungkan dua kata, frasa, klausa untuk kalimat dalam kedudukan yang derajat. Contoh, dan, koma, bahkan, koma, selain itu, koma, dan serta. Contoh kalimat, Suja bermain di lapangan dan Melati pergi ke perpustakaan. 2. Konjungsi versatif. Konjungsi versatif yaitu kata penghubung yang menghubungkan kedua gagasan yang
berlawanan atau menyatakan kontras. Contoh, namun, meskipun, tetapi, koma, dan melainkan. Contoh kalimat, yaitu Rita tetap berangkat ke sekolah meskipun kakinya terasa sakit. Jika konjungsi kausa, atau kata penghubung yang satu ini memiliki fungsi untuk menghubungkan dua gagasan yang memiliki hubungan sebab akibat. Contohnya, jadi, koma, karena, koma, sebab, dan sehingga. Contoh kalimat, hari ini Lisa tidak masuk sekolah karena semalam dia begadang. 4. Konjungsi klausa. Klausa adalah kata penghubung yang satu ini memiliki fungsi untuk menghubungkan dua gagasan yang memiliki hubungan sebab akibat. Contohnya, jadi, koma, karena, koma, sebab, dan sehingga. Contoh kalimat, hari ini Lisa tidak masuk sekolah karena semalam dia begadang. 5. Konjungsi temporal, berfungsi untuk menyatakan waktu atau suatu hubungan kronologi yang ada atau terjadi di dalam teks serta terdapat suatu hasil. Contohnya, kemudian, koma, lalu, koma, setelahnya, koma, dan sebelumnya. Contoh kalimat, Rose mengerjakan PR, kemudian dia membantu ayah menanam pohon hingga di pekarangan rumah. 10. Wacana terbagi menjadi 5, yakni wacana narasi, deskripsi, koma, argumentasi, koma, persuasi, koma. Silakan ciri dari perbedaan tiap wacana tersebut, serta berikan contohnya. Jawaban 1. Wacana narasi. Dalam KBBI, narasi diartikan sebagai pengisian suatu cerita atau kejadian. Graf 1981, HLM 135 mengatakan, narasi merupakan suatu bentuk wacana yang berusaha mengisahkan suatu kejadian atau peristiwa, sehingga tampak seolah-olah pembaca melihat atau mengalami sendiri peristiwa itu. Ciri-ciri wacana narasi adalah: 1. Adanya peristiwa atau kejadian. 2. Tokoh yang terlibat. 3. Memiliki konflik. 4. Ciri utama paragraf narasi adalah adanya peristiwa atau kejadian, baik yang benar terjadi atau berupa imajinasi maupun gabungan keduanya. Contohnya, Islandia merupakan negara seluas 1.103 km yang terletak di barat Laut Eropa. Islandia menduduki peringkat kedua negara paling bahagia di dunia. Padahal biaya hidup di Islandia jauh lebih mahal dibandingkan dengan negara Eropa lainnya. Hal tersebut dapat dikarenakan Islandia merupakan negara teraman di dunia. Di Islandia jarang terjadi kejahatan minimal, padahal negara tersebut tidak memiliki armada militer. Faktor lain menjadikan Islandia negara yang makmur dan bahagia adalah sistem pendidikannya yang sangat baik. 2. Wacana deskripsi. Wacana deskripsi merupakan suatu tulisan atau karangan yang menggambarkan atau memaparkan suatu objek, lokasi, keadaan, atau benda dengan kata-kata. Biasanya apa yang kita gambarkan dalam karangan kita merupakan hasil pengamatan panca indera kita. Ciri wacana deskripsi yaitu: 1. Menggambarkan atau melukiskan suatu. 2. Menggambarkan tersebut dilakukan sejelas-jelasnya dengan melibatkan kesaan indera. 3. Membuat pembaca atau mendengar merasakan sendiri atau mengalami sendiri. Contohnya, Taman Mini Indonesia Indah TMMI adalah objek wisata yang tepat bagi para keluarga. Di sana kita bisa melihat miniatur Indonesia secara lengkap. Banyak budaya-budaya menarik yang bisa kita jumpai seperti budaya Irian Jaya, Koma Batak, dan Dayak, yaitu masih banyak lagi. Kita bisa berkeliling menikmati pemandangan di sekitar taman sekaligus belajar tentang Indonesia. Selain itu, memiliki kebudayaan yang lengkap. Taman Mini Indonesia Indah juga dilengkapi dengan
beberapa fasilitas yang cukup memadai, seperti tempat makan, tempat berkumpul, dan lain-lain. Waktu yang paling tepat untuk mengunjungi tempat ini adalah akhir pekan karena saat itulah banyak pengunjung yang datang. Selain itu, setiap akhir pekan juga biasanya diadakan sebuah pawai yang sangat meriah untuk menghibur para pengunjung. Oleh karena itu, Taman Mini Indonesia Indah adalah tempat hiburan yang paling menyenangkan bersama keluarga karena selain berlibur kita juga bisa belajar di sana. 3. Wacana argumentasi. Wacana argumentasi adalah sebuah tulisan yang isinya bertujuan membuktikan kebenaran suatu pendapat dengan data atau fakta sebagai alasan atau bukti. Ciri-ciri wacana argumentasi adalah ada pertanyaan, ide atau pendapat yang dikemukakan penulisannya, terdapat alasan, data atau fakta yang mendukung, pembenaran berdasarkan data dan fakta yang disampaikan. Contohnya, musim kemarau pada tahun ini merupakan kemarau terparah dalam kurun 10 tahun terakhir. Hujan tak turun selama 6 bulan, mengakibatkan tanah dan sumber air menjadi kering. Menurut BMKG, tahun ini hujan diprediksi turun pada bulan depan. Jika hal ini terjadi, bisa dipastikan bahwa kemarau tahun ini bukanlah kemarau yang biasa, dikarenakan terjadi selama 7 bulan. Padahal berdasarkan data yang diberikan tahu oleh BMKG tahun lalu, kemarau biasanya cuma terjadi selama 5 bulan. Dengan demikian, petani banyak yang merugi sebab gagal panen sebab tak ada air yang mengairi sawah mereka. 4. Wacana eksposisi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, eksposisi merupakan suatu uraian atau paparan yang bertujuan untuk menjabarkan maksud serta tujuan. Paragraf dalam teks eksposisi sendiri sifatnya ilmiah atau non-isi. Dalam teks eksposisi umumnya berisi masalah serta rangkaian argumen dari penulis yang mendukung isu atau topik yang sedang dibahas. Ciri-ciri wacana eksposisi yaitu 1. Menjelaskan informasi pengetahuan. 2. Kayak informasi yang mengajarkan biasanya menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana. 3. Berusaha menjelaskan tentang suatu gaya bersifat informatif. 4. Terdapat fakta orient singkat, padat, dan akurat. 5. Penyampaian secara lugas serta memakai bahasa yang baku. 6. Tak memihak, yang berarti tak memaksakan kemauan penulisan pada pembaca. Contohnya untuk membuat masker kentang, campur 3 sendok makan air kentang dengan 2 sendok makan madu. Aduk sehingga merata, oleskan ke wajah dan leher, biarkan selama 10 menit hingga 15 menit atau sampai mengering dan kemudian cuci bersih. 5. Wacana persuasi. Kalimat persuasif adalah kalimat yang bertujuan untuk mengajak atau menyuruh, membujuk, maka dari itu sesuatu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh penulis. Ciri-ciri wacana persuasi menurut Dirmawati yaitu 2018 LMT 48-49. Ciri utama teks persuasi adalah berusaha menarik, meyakinkan, dan merebut perhatian pembaca. Contohnya, pencemaran Sungai Ciliwung bisa sangat parah dan dapat dikategorikan sebagai pencemaran tingkat berat. Rumah tangga merupakan penyumbang terbesar sampai di Sungai Ciliwung. Jika kondisi ini terus berlanjut, sejumlah daerah yang menggantungkan sumber air dari Sungai Ciliwung dikhawatirkan mengalami krisis. Untuk itu, kesadaran untuk menjaga lingkungan perlu ditanamkan secara kuat kepada masyarakat. Jika lingkungan terjaga, kita jugalah yang akan diuntungkan. Sekian dari saya. Kalau ada kata yang salah, selebihnya mohon meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.